Sobat Aktoredia, berjumpa lagi dengan kita komunitas Aktoredia Padang Panjang di Bincang Naskah yang ke berapa Be? Empat ya, empat. Yang keempat. Nah, kali ini rencananya kita mau bincang-bincang satu naskah. Ya, kebetulan itu tugas akhir saya Be. The Sniper, karya Eugene O'Neill. Itu di tugas akhir S1 itu pernah dipentaskan pada tahun 2018 ya? Februari 2018. 2018 di Teater Arena ISI Padang Panjang. Nah, kita akan ngobrol naskah itu. Nah, kebetulan ini teman kita baru muncul. Baru pulang dari medan perang. Ya, dari Medan ya. Ya. Kemarin kebetulan dia jadi stand manager, juga ikut nonton pertunjukannya. Dan Babe pernah nonton nggak ya? Enggak. Nonton sih nggak pernah ya. Tapi Eugene O'Neill insya Allah lah. Tahu lah ya. Kenal nama doang. Emang waktu itu di mana Be? Waktu Jakarta. itu lagi di Jakarta. Jadi ini ya, budak korporat? Enggak. Iya, semacam itulah. Sebenarnya rindu mama. Rindu mama. Jadi harus pulang. Nah, oke, jadi kita akan bicara The Sniper karya Eugene O'Neill. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam Be, saya mau kasih gambaran dikit tentang naskah ini. Ini naskah ditulis oleh Eugene O'Neill itu pada tahun 1915. Itu ketika O'Neill ikut kelas di Harvard University, apa namanya ya, George Barker gitu. Jadi kayak semacam kelas. Lalu lahirlah dari kelas itu naskah The Sniper 1915 gitu. Nah, secara umum naskah ini sebenarnya merespon gejolak Perang Dunia Pertama. Jadi kan kita tahu kan Perang Dunia itu kan 1914 sampai 1918. Ya pemicunya ya ada Inggris, yang di blok sentralnya ada Jerman. Lalu di blok Inggris itu kan ada Amerika, ada apa lagi ya? Yang ikut, Kekaisaran Rusia juga ikut. Nah, si O'Neill dalam merespon Perang Dunia ini memotret dalam naskah Sniper itu kejadiannya di Belgia. Jadi waktu itu invasi Jerman di salah satu kampung di Belgia. Di situ ada satu keluarga, dia petani, namanya Rugon. Nah, jadi di naskah ini sebenarnya memotret korban perang. Nah, dalam hal ini keluarga Rugon. Jadi Rugon itu seorang petani Belgia yang tinggal tidak di pusat kota, di ibu kotanya, tapi di kampung-kampung kecil gitu. Waktu itu kejadiannya di kampung itu diinvasi oleh tentara Jerman. Lalu si Rugon ini kehilangan anaknya. Nah, jadi secara umum sebenarnya cerita ini menggambarkan keluarga Rugon yang kehilangan seluruh keluarganya akibat kekejaman perang invasi tentara Jerman gitu. Nah, di awal itu kan kalau lu ingat, Tom, si Rugon itu kan gendong anaknya. Jadi anaknya itu ada Charles. Charles itu tentara infanteri Belgia gitu. Jadi ikut membela negaranya, tapi mati oleh tentara Jerman. Lalu di adegan awal itu digambarkan Rugon sedang menggendong anaknya masuk ke panggung. Yang sudah mati. Jadi itu uniknya. Jadi yang jadi Charles itu kalau nggak salah itu Yayan ya, Yayan. Jadi Rugon itu kebetulan saya yang mainkan Be. Yang jadi anaknya itu si Yayan. Nah, dia adegan awal dia menggendong anaknya masuk ke panggung, menangis. Itu sangat terpukul sekali kehilangan anaknya. Itu di gambaran settingnya itu kayak rumah yang sudah ambruk itu, porak-poranda. Itu ada reruntuhan. Memang bocor, rumahnya itu bocor, hancur. Lalu dibawalah si Charles itu ke dalam rumah. Nah, tidak lama kemudian datang seorang pastor. Nah, pastor itu semacam pemuka agama gitu, orang yang disegani, orang yang didengar di kampung itu. Melihat Rugon meratapi anaknya, lalu si pastor datang dengan nasihat-nasihat spiritual, dogma-dogma agama. Nah, pada saat itu sebenarnya si Rugon sebagai tokoh si bapak itu sudah tidak mau mendengar lagi sebenarnya apa yang disampaikan oleh si pastor gitu.
Nah, lalu kemudian setelah itu, setelah dinasehati oleh pastor, lalu si Rugon tidak bisa menerima nasihat itu, bahkan dia sangat dendam dengan tentara Jerman. Lalu kemudian di sela itu datanglah si kapten tentara dong. Iya, kapten Jerman. Oh. Yang sedang menginvasi. Dia berniat sebenarnya ingin mendatangi si pastor, ingin mengabarkan bahwasannya di tempat itu tidak boleh lagi ada otoritas sipil. Jadi pembangkangan sangat tidak dibolehkan. Nah, itu kata kapten infanteri Jerman kepada pastor ya. Karena Belgia udah dikuasai Jerman. Ya, Belgia sudah dikuasai Jerman. Lalu tidak ada lagi otoritas sipil, tidak ada lagi pembangkangan. Dan kalau ada pembangkangan, maka hukumannya adalah dibunuh. Nah, itu kata kapten sama si Rugon. Bukan, si pastor. Pastor diharapkan bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat. Oke. Sampai di situ kapten pergi. Lalu setelah itu ketika si Rugon melihat kapten itu, dia udah nggak tahan nih, pengen ngebunuh. Balas dendam ya. Balas dendam. Tapi ditahan-tahan oleh pastor. Tidak lama kemudian, pertama kan kita bisa lihat pertama kematian anaknya, lalu kedua rumahnya hancur, kebunnya hancur oleh artileri, oleh pasukan-pasukan Jerman. Lalu yang berikutnya itu datang Sophia. Sophia ini sebenarnya nama aslinya di naskah itu Jen. Dia laki-laki. Nah, namun kebetulan waktu TA tugas akhir saya itu digantikan sama cewek. Karena dia anak-anak kan. Nah, waktu itu nggak ada casting yang cocok buat dia gitu. Anak teater tampangnya tua semua. Anak teater tampangnya tua semua. Yang cowok, lalu kemudian digantilah sama cewek. Nah, cewek ini diganti sama sutradara. Ya, saudaranya waktu itu Edi Swisno, Mas Edi. Oh iya, Mas Edi. Diganti sama cewek, namanya Sophia. Yang Sophia ini memerankan itu Sasa. Nah, Sasa. Lalu kemudian Sasa itu datang ke tempat si Rugon. Sophia. Si Sophia itu datang dengan keadaan ketakutan. Sangat ketakutan, sangat menggigil. Karena dia melihat jadi kan ketika itu si Sophia sebenarnya sedang dalam rombongan ke Brussel mencari suaka. Ya. Dalam rombongan itu ada istrinya Rugon, ada calon menantunya Rugon, si Louis. Jadi Nyonya Rugon dan si Louis calon menantunya yang akan menikah dengan si Charles. Nah, kedatangan Sophia ini menggambarkan bahwasannya ketika mereka mencari suaka ke Brussel, itu di perjalanan pasukan Jerman menggempur rombongan itu. Jadi Sophia mengabarkan bahwasannya si Nyonya Rugon itu tewas, ininya tubuhnya hancur, si Louis itu kepalanya hancur. Ya kita bisa bayangkan hancur lebur. Nah, itu memicu kemarahan Rugon yang sangat memuncak. Nah, lalu setelah kedatangan Sophia, Sophia pergi, lalu datang lagi kapten. Si kapten itu kemudian karena si Rugon merasa amarahnya sudah memuncak, dia tidak tahan lagi, dia menembak si kapten, si rombongan tentara Jerman gitu. Jadi dia ambil pistol, dia kejar tentara Jerman, lalu dihalangi oleh pastor, terjadi dorong-dorongan, jadi pastor kalah. Lalu sempatlah si Rugon itu menembakkan pistolnya ke tentara Jerman. Akhirnya ketahuan. Tentara Jerman. Oh, tentara Jerman. Kan tadi kan nggak boleh nggak boleh pembangkangan. Iya, pembangkangan ya. Nah, akibat dari tindakannya itu, singkat cerita endingnya si Rugon dibunuh. Dia ditembak di belakang ini. Oh, dari belakang? Ya. Jadi disuruh duduk, lalu ditembak oleh kapten. Waktu itu kaptennya itu Mengicang. Oh, Icang. Lalu yang jadi pasukannya itu ada Budi dan siapa lagi ya? Cuma satu. Satu ya? Satu. Nah, jadi itu. Jadi secara umum sebenarnya kecenderungan si Onel dalam naskah ini dia sepertinya ingin menguji
kedalaman ekspresi dari tokoh Rugon gitu. Jadi digempur lagi dengan masalah, digempur lagi dengan kesedihan, digempur lagi sehingga si Rugon sampai pada batas ambang emosi dia yang sudah sangat memuncak gitu. Jadi ceritanya seputar itu kira-kira dari awal. Kalau lu nonton waktu itu, Be? Nonton. Dari awal? Dari Semua? awal. Lah kan dia stage manager. Stage manager. Iya kan kadang-kadang kan kalau kita di teater ini stage manager kan capek kerja tidur. Ya, ini nonton. Nah, pandangan lu gimana tuh pas nontonnya itu kan dari proses ya, dari awal berarti ya dia ngikutin ya? Ya, dari Dari awal. awal. Dari awal. Itu kalau kita proses nggak salah berapa? Nggak sampai 6 bulan lah kalau hitungannya. Kalau hitungan efektifnya gitu nggak sampai 6 bulan. Nggak sampai 6 bulan ya. bulan 4 atau 3. Ya 4 bulanan lah. Iya, kayaknya. yang jadi aktor itu saya, Agikun, Pastor, Yayan, Bang Sasa, Icang, Icang, Bang Budi. Budi. Ada 6. Kalau dari pertunjukannya sih sangat menarik ya. Soalnya sisi ekspresionismenya itu sangat kelihatan gitu, sangat. Ini bukannya karena saya stage manager atau bagian dari produksi gitu, bukan karena Bang Wanda teman saya gitu. Tapi emang sebagai sebuah pertunjukan itu sangat menarik emang. Bagaimana pemeran bisa merepresentasikan naskah itu memang kelihatan gitu, memang dikerjakan dengan serius gitu. Dan kayak tadi yang dibilang Bang Wanda, cobaan yang dialami Charles bertubi-tubi itu sangat kelihatan. Apalagi pas dia kan yang pas dia mau ditembak itu kan mau dieksekusi kan, Iya. kayak ada keraguan juga dari tentara Jerman Iya. kan. Makanya disuruh si Rugon. Rugon tembak kata dia kan. Oh, itu emang kayak antara puncak putus asa dan bodoh amat gitu. Aduh. Itu emang ngeri lah pokoknya. Dan satu lagi itu kita itu pas banget dapet pertunjukannya itu kayak dikasih keuntungan gitu. Jadi saat itu ada gempa di sini. Oh, di sini. Di Padang, pokoknya gempa di Padang lah pada saat itu 2018. Jadi ya gedung kita ini mengalami sedikit kerusakan gitu. Dari Setelah- segi arena waktu itu Oh, arena arena. kan, plafon pada jatuh, ambruk, kabel-kabel pada inilah pokoknya hancur lah instalasinya. Nah, kebetulan Bang Wanda lagi TA, naskahnya seperti itu, udah dimanfaatin. Jadi kayak itu kayak emang habis dibom sama bom Hiroshima mendarat di situ kayaknya emang. beruntung banget ini Beruntung orang banget nih. dan no budget gitu. Artistiknya cuman beli apa ya paling? Beli paralon buat tiang itu. Diberkahi alam emang. Aduh memang beruntung Itu lah. yang artistik itu Iwan Kuncup. Bang Ya? Uncok. Memang bagus pemanfaatan bahannya dan segala macamnya. Secara keseluruhan istilahnya kalau misalnya lomba itu dapat apresiasi lah. Dan apa Bea? Untuk tokoh Rugon sendiri ya, itu tokoh yang dari awal itu amarahnya muncak terus sampai akhir. Jadi dari awal itu kita nggak mulai dari rendah, Berarti emang udah langsung tinggi. Karena dia membawa beban kekesalan, beban kebencian yang sangat kuat terhadap tentara Jerman. Ya, kita tahu kebun dia hancur, rumah dia hancur, keluarga anak dia mati. habis. Ya, tambah pula dengar cerita istrinya mati. Nah, itu dari awal tuh memang sangat capek. Iya. Kalau pertunjukannya itu kalau nggak salah Nggak sampai sejam sih. nggak sampai sejam ya. Dia 20 lembar. 20 Iya, ya, lembar nggak sampai sejam. Jadi naskah itu baru berdua kali sih kalau nggak salah dipentaskan. Itu pertama dipentaskan oleh penerjemahnya. Penerjemahnya kan Dian Adriansa. Ya. Itu dipentaskan dalam rangka ujian semester sih. Nah, yang kedua ini yang TA ya. yang TA. Itu. Tapi kalau dilihat gitu, ini kan naskah awal 1915. 15 ya. Jadi nggak sekompleks bagaimana Onel menggambarkan cerita itu di naskahnya yang berikutnya kayak Awareness Cross is Mad, terus apa lagi? Long Journey into Night. Ya kayak gitu. Kalau itu kan jelas sekali ditata dengan apik gitu. Nah ini kayak belum menunjukkan kematangan Onel menulis naskah
sebagaimana kita tahu Where the Cross is Met itu kan matang kali, kuat kali gitu sisinya. Tapi itu dari misalnya kalau kita bicara dari segi ketokohannya si Rugon sendiri, dia kan mengalami bertubi-tubi hal-hal yang tidak terduga. Iya. Mulai dari Perang Dunia Pertama, imbasnya ke keluarga, hancur, perasaannya juga dihajar, dan adegan pertama itu dia ngegendong anaknya masuk ke panggung ya. Iya. Nah, yang kita lihat itu pada sisi itu dimensi dimensi spiritualitas dan dimensi kebatinannya Rugon itu waktu itu gimana perasaan analisis Wanda yang ketika memainkan tokoh itu. Iya. Apakah memang diharuskan ketika misalnya dialog pertama pas teknik muncul itu sudah mulai geram duluan, sudah mulai memendam rasa benci, atau Ke dalam sih. ke dalam ya? Ke dalam. Jadi amarah itu memuncak tapi ke dalam, masih ke dalam. Karena dia dalam posisi meratapi anaknya gitu, menyesali keadaan yang telah menimpa dia. Ditambah lagi pada titik-titik misalnya kayak si pastor itu memberikan bahwasannya kita harus menerima, kita harus legowo, kita harus sabar dengan keadaan ini. Pada titik itu kita bisa melihat Rugon sebenarnya nggak percaya lagi dengan dogma-dogma itu. Oke. Jadi dia sudah persetan dengan harapan, persetan dengan agama, persetan dengan Tuhan gitu. Toh dia melihat kehancuran, toh dia dihajar secara bertubi-tubi. Nah, ditambah lagi misalnya ketika di awal-awal itu lebih banyak ke dalam sih, ke dalam, lalu muncak kadang-kadang karena nasihat-nasihatnya si pastor. Muncak lagi, amarahnya keluar lagi karena kedatangan si kapten. Lalu ke dalam lagi karena dia menceritakan bagaimana dia melihat si Charles itu mati dibunuh. Ke dalam lagi, dia menyesali kenapa dia tidak sempat menyelamatkan anaknya. Karena si Rugon posisinya sedang bersembunyi, Be. Oh, berarti Jadi di latar belakang naskah itu sebelum memulai cerita itu, Rugon sebenarnya melihat dalam satu kayak sumur gitu, bersembunyi di sumur, melihat ke jalan gitu, ke ruangan lepas. Anaknya itu ditembak gitu. Nah, ini kan kalau tadi disinggung apa yang disebut sama si Otong nih barusan soal ekspresionisme dan kematangan O'Neill menulis naskah. Itu kan naskah ini ditulis 1915 dan pernah dipentaskan sama O'Neill sebelumnya atau kalau sepencarian saya itu nggak pernah dipentaskan. Tidak pernah dipentaskan. Sulit sekali mencari dokumentasinya. Ya kan kalau kita tahu ya yang namanya seingat saya kalau soal ekspresionisme itu kan tumbuh juga sebelum atau mungkin sebelum sebelum Perang Dunia Pertama gerakan-gerakan itu kan banyak tumbuh di Jerman lebih pertamanya gerakan-gerakan seni rupa ekspresionisme. Nah di sana kalau kita lihat kecenderungan O'Neill misalnya kita ambil 3 contoh naskah The Sniper, Where the Cross is Met sama Long Journey into Night. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan yang coba disiasati mungkin dengan tanda kutip oleh O'Neill. Ini yang paling kentara itu bagaimana dia menyajikan tokoh yang bermain di 3 naskah ini. Misalnya di Rugon, di Where the Cross is Met yang jadi bapak itu siapa yang? Siapa, Pak? Yang jadi bapaknya? Yang ada teriakan Selho, yang mengalami. Kan lu main jadi bapaknya. Iya. Nat Bartlett bukannya si ini pemeran utama. Ayo itulah pokoknya itulah bapaknya. Nah, di Where the Cross is Met dan Long Journey into Night yang jadi maknya yang mengalami kecanduan morfin, kematian anaknya yang akibat tanda kutip kelalaian dan kesalahan dia gitu. Itu saya melihat ada sisi kedalaman yang coba ingin diungkapkan oleh O'Neill. Misalnya begini, bagaimana si bapak yang di Where the Cross is Met itu memiliki ilusi-ilusi tentang harta, tentang bagaimana dia mencari harta karun bersama temannya yang datang tiba-tiba yang menghantui
dirinya, kemudian dan mimpi-mimpi itu hadir Be, ya di hadir. pertunjukan. Kan? Nah, mungkin ini salah satu ciri juga ya dari ekspresionisme, bagaimana gerakan ini mencoba memberikan ruang kepada sisi-sisi kedalaman yang tidak tersentuh oleh keaktoran dan juga realisme tentunya. Tapi disiasati dengan bunyi-bunyi suara, dengan permainan lampu yang ya mungkin kehadiran Gordon Craig pada itu awal-awal abad 20 ya, atau kalau nggak salah itu 19 oh ya, memberikan perubahan secara apa ya, terhadap teater, bagaimana dia memperkenalkan mungkin bagaimana teknik lampu, bagaimana teknik penggunaan panggung agar bisa sisi-sisi yang tidak diterangi oleh hanya cerita naskah, tapi juga bisa diungkapkan melalui setting-setting, bunyi-bunyian. Nah, di sini kan juga terlihat ya di O'Neill, dia juga sepertinya kalau dia golongkan, mungkin ada di satu buku atau dua buku, O'Neill selalu digolongkan dalam ekspresionisme tokoh, di mana salah satu cirinya yang saya ingat itu ada kedalaman atau apa ya bahasa ininya, kesadaran kolektif yang dimiliki oleh si tokoh itu dimunculkan tidak hanya melalui mimik tokoh, tapi juga melalui dekor-dekor panggung. Dan juga dibantu oleh teknik-teknik yang berkembang teknologi pada saat itu, teknik lampu, teknik semacamnya. Nah, ini kan sebenarnya membantu sekaligus juga negasi dari kehadiran tokoh sendiri. Bisa dibilang bahwa kalau ada kekuatan tokoh, aktor yang dinegasikan dengan kehadiran teknologi pada saat itu. Nah, waktu pemanggungan atau pentas The Sniper sendiri ada menggunakan itu enggak? Jadi ada bunyi-bunyi, ada. Itu kan di awal itu bunyi-bunyian itu seperti misalnya kayak pesawat, suara bom, suara langkah kaki tentara Jerman. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Where the Cross is Made, itu kan kalau dipertunjukannya sisi-sisi itu nampak gitu Be. Ya, jelas. Bisa dirasakan gitu. Nah, namun ini belum sih. Maksudnya ekspresionisme dalam wilayah-wilayah yang cukup dalam, misalnya kayak ilusi-ilusi si tokoh dengan imajinasinya, dengan ilusi yang ada di kepalanya itu tidak hadir gitu Be. Tidak hadir. Maksudnya nggak dimunculkan di panggung gitu. Tapi dirasakan. Nah, maksudnya kalau bicara ekspresionisme itu kan tidak bisa kita hilangkan. Bagaimana sisi kedalaman itu harus dimunculkan. Nah, ketika memainkan tokoh Rougon sendiri, kedalaman anggaplah perkembangan watak dari si tokoh Rougon itu juga ditentukan oleh apa yang terjadi yang menimpa dia. Ya. Bertubi-tubi itu. Nah, yang terkadang kan kita rumit ya. Kita hanya bisa menganalisisnya melalui faktor eksternal dan faktor internalnya, itunya dialog segala macamnya. Kalau kita boleh rigid sedikit, teliti sedikit, perbedaan antar emosi ketika dia mengetahui ada kabar ini, dia mengalami ini itu bagaimana mensiasatinya? Ya, itu sangat harus detail ya. Tapi karena ini rapat Be, maksudnya itu pertunjukan itu kan naskah itu cuma 20 lembar. Dalam 20 lembar itu cerita itu berlangsung sangat tegang, sangat rapat, sangat tinggi gitu secara emosional gitu. Nah, dalam penceritaan yang digambarkan itu, setiap masalah yang hadir itu kadang-kadang semuanya digambarkan seperti memuncak gitu Be. Ketegangannya justru di O'Neill menggambarkan ketegangan itu nggak serapi naskah-naskah selanjutnya. Nggak se-rigid naskah-naskah selanjutnya. Kadang cenderung sangat artifisial gitu Be. Maksudnya itu misalnya kayak adegan awal itu kan kematian anaknya itu digambarkan dengan kesedihan yang sangat mendalam,
Lalu setelah kesedihan itu ada emosi yang sangat tinggi dan itu ada di Nepenthes. Dia sangat marah dan ditambah lagi kemarahan itu terus muncak gitu. Karena kita sudah mulai dengan marah, maka kemarahan itu akan terus muncak gitu, Be. Nggak ada tenangnya naskah ini. Memang terus naik ya. Terus naik. Hampir tidak ada ketenangan, hampir tidak ada waktu untuk si penonton mengambil nafas. Atau si aktor mengambil nafas. Berarti ketegangan itu sudah ada di luar panggung sebelumnya. Di luar panggung dan sudah. itu dibangun langsung tidak nol ya, langsung Tidak nol. 3 atau 4. Iya. Jadi nggak ada ketenangan dulu, ya, Perkenalan cerita dulu, dialog-dialog yang biasa dulu antar tokoh. Tapi udah mulai muncak. Nah, karena sudah dimulai dengan puncak emosi yang seperti itu dan terus memuncak, itu akhirnya kayak nggak bisa narik nafas penonton, Be. Jadi digempur terus dengan apa yang dialami Rugon gitu. Dan itu terasa cepat kan. Pertama dia kematian anaknya, lalu kedua terdengar kabar kematian istri dan calon menantunya. Lalu kehilangan harta bendanya. Itu kayak tuk datang lagi terus muncak gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga Ya, kayak gitulah istilahnya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, kalau lu sendiri gimana Tong? Pas ini kan lu jadi stage manager itu bukan mengakali ya. Mempersiapkan segala macamnya dari segi produksi itu gimana? Itu kan panggung kan wilayah lu gitu. Iya. Nah, mempersiapkan dalam artian entah itu komunikasi dengan artistiknya, komunikasi dengan musik, dengan kostum, dengan properti dan lain-lain, itu bagaimana kondisinya ketika lu ingin membantu atau mempersiapkan dalam pertunjukan tugas akhir itu? Yang pertama sih yang jadi paling poin pentingnya itu seperti yang udah dijelaskan Bang Wanda kan, karena ini naskah kita tahu kondisinya sangat tegang, jadi pas kita nonton juga kayak lagi ngelihat orang ribut gitu kan. Jadi dan settingnya udah porak-poranda gitu kan. Yang pertama itu kan kelemahan kita di sisi setting, kadang ada hal-hal yang nggak terduga gitu. Misalnya kita bikin setting berantakan gitu, tapi nggak pas taunya. Nah, jadi yang paling pertama kita siasati itu bagaimana sih caranya bikin setting yang porak-poranda, yang tidak seakan-akan tidak tersusun gitu, tapi itu pas gitu, itu pasti. Misalnya orang melangkah ke sini dia nggak akan nginjak batu, misalnya dia geser ke sini dia nggak usah takut kalau dindingnya bakal goyang. Nah itu sih yang paling penting, karena takutnya hal-hal yang kayak gitu justru mengganggu si aktor dalam berperan kan. Itu yang paling poin penting yang kita siasati dalam membangun pertunjukan itu sebenarnya. Yang paling Ya, tapi setting waktu itu sih membantu penonton dan aktor terutama untuk membangun suasana. Jadi dari penggambaran awal suasana udah sangat mencekam gitu. dengan lampu yang agak gelap gitu kan, apalagi masuknya diagonal gitu kan si Rugon, dan kita juga nyediain space buat si Rugon nidurin anaknya gitu. Jadi ya kayak detail lah kita ngerjain setting. Itu si anaknya itu tidur dari awal sampai Nah, akhir. itu juga Dari awal menarik. sampai akhir, Dari awal nggak ada sampai dialog. akhir. Nggak ada dialog. Molor doang. Iya, sampai pokoknya dia ada tapi nggak ada gitu kesannya. Nggak ada dialog satu. Nggak ada dialog satupun. Jadi kayak memang mayat Gerak nggak ada. Gerak berperan sebagai mayat dari awal sampai akhir. Itu kan unik, Be. Gimana tuh memerankan mayat? Susah. Nah, ini kan kita berdua juga pernah main ini naskah Iya, si Wulan ya. TA-nya si Wulan juga naskah Onel, dan itu naskah kabarnya itu naskah yang paling Dekat dengan kehidupan dekat dengan dia. kehidupan Onel dan sangat apa ya? Sangat bagus kata report-reportnya dari orang gitu. Ketika memainkan naskah Long Journey into Night itu kan terasa si emaknya kan apa ya? Benar-benar depresi, hancur batin, tapi dia seolah-olah depan anak-anaknya ingin menunjukkan dia baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, dia sehat. Iya. Walaupun sebenarnya keluarganya tahu gitu. Nah, yang di tokoh yang dimainkan Wanda waktu itu
Jamie, James gua Oh, jadi iya, bapaknya. Bapaknya yang kurang ajar. Ayah brengsek. Nah, di sana kan kita bisa lihat gambaran secara umumnya bahwa ada sisi yang terus dicoba oleh O'Neill dari tokoh dari naskah The Sniper, Where the Cross is Met, satu lagi yang Long Journey into Yang Night. apa itu apa, Be? Yang The Desire Desire Under the Elms Ya, Tree itu ya. Di bawah Nafsu di bawah pohon elm. ya. Oh iya, itu saya juga nggak nonton, tapi cuma baru baca naskahnya. Itu Kak Riris ya. Ya, rilis 2017 ya. itu bagus juga, Be. Nah, itu kan juga kelihatan di sana. Iya, iya. Ada sisi kayak seperti ada dia ingin memunculkan dimensi-dimensi bahwa ada suatu alam bawah sadar yang harus dipotret gitu loh. Nah, Harus dikomunikasikan. harus dikomunikasikan dan harus diungkapkan gitu sehingga manusia sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidupnya yang tidak bisa diambil oleh realisme misalnya atau gerakan-gerakan yang lain. Nah, itu kan salah satu ciri yang kuat dari ekspresionisme. Jadi